Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDA mengumumkan pengunduran diri. Nanik umumkan pengunduran dirinya melalui media sosial akun Facebook pribadinya. Dicuplik dari akun medsos Facebook, Nanik bilang dengan berat hati akhirnya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Menurut rencana hari ini Rabu 22 Juli saya berangkat. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju. Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf. Sepertinya saya harus mundur sebagai kepala BGN demi kesehatan. Dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui. Namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan Presiden akan membentuk Dewan Pengawas, di mana saya disuruh menjadi ketua Dewan Pengawasnya. Pengunduran diri Nanik SDA dari Kepala BGN dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan Dirgayusa Setiawan. Dalam rilis tertulisnya, Dirgayusa bilang hari ini 22 Juli, Ibu Nani berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala BGN. Sebelum menjabat Kepala BGN, Nani memulai karir sebagai jurnalis di sejumlah media. Nama Nani mulai mendapatkan perhatian lebih luas saat bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Saat itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur untuk pasangan Prabowo Sandiaga. Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Nani dipercaya masuk dalam jajaran pemerintahan. Nani sempat dilantik sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin 2024-2029. Pada Juni 2025, Nani juga ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina. Sementara tepatnya pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi Wakil Kepala BGN sekaligus diberhentikan dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Jabatan Nani terakhir sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat korupsi. Informasi terkini terkait pengunduran diri Nani SDA dari Kepala BGN, kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifa Solesa dan juru kamera Jamzari di kantor BGN Jakarta. Tifa, untuk saat ini Nani SDA telah mengumumkan pengunduran dirinya dari akun sosial medianya atau Facebook. Untuk saat ini apakah ada informasi terkait siapa nama ataupun kandidat pengganti dari Nani SDA? Soal nama pengganti lalu tindak lanjut Badan Gizi Nasional setelah Nani SDA menyatakan pengunduran diri dari posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, saya masih menunggu jawaban resmi dari otoritas di BGN, setidaknya di internal Badan Gizi Nasional. Yang masih saya pegang sampai dengan saat ini keterangannya berasal dari juru bicara BGN Dian Fatwa lewat pesan singkat kepada saya pagi tadi di pukul 9.26 waktu Indonesia Barat yang menyampaikan bahwa Ibu Nani telah menyampaikan pernyataannya melalui akun media sosial pribadi beliau. Sementara dari sisi BGN, kami masih menunggu arahan resmi mengenai komunikasi kepada media. Inilah yang kami tunggu sekarang. Setelah kemudian Nani menyatakan mundur dari jabatannya, siapa yang akan menggantikan, hal-hal apa yang bakal berubah secara struktural maupun kerja-kerja utama dari Badan Gizi Nasional, dan bagaimana kemudian langkah yang bakal diambil dari pihak istana, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk posisi pengganti dari Nani di kursi Kepala Badan Gizi Nasional ini. Karena sampai dengan saat ini yang kita cermati, saat Nani menyatakan mundur, struktur hanya berisi di pucuk, hanya berada pada Dewan Pengarah, kemudian langsung ke dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Harumsari dan juga Trenggono. Kemudian ada 5 pejabat baru di tingkat eselon 1 yang kemarin di hari Selasa 21 Juli 2026 telah diperkenalkan kepada publik sebagai bagian dari perbaikan atau reformasi BGN atau perubahan tata kelola di Badan Gizi Nasional. Beberapa di antara mereka berasal dari beberapa instansi, baik itu di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, ada juga dari
Kejaksaan Agung dan menempati pos-pos deputi yang telah diumumkan kemarin. Saya coba jelaskan lagi dalam jabaran kemarin itu yang sudah diperkenalkan adalah Sekretaris Utama BGN Lili Kamilia, kemudian Deputi Sistem dan Tata Kelola Prima Yosefin Hutapea, ada Zainuri selaku Deputi Penyediaan dan Penyaluran, lalu Mari Mandarto Deputi Promosi dan Kerjasama, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Ketut Sumedana. Sementara untuk prosedur dari penetapan Kepala BGN ini juga yang masih menarik untuk dicermati. Mengingat sampai dengan saat ini kegiatan sebetulnya tidak ada yang berubah. Kalau secara kasat mata saya lihat di kantor Badan Gizi Nasional, aktivitas masih ada lalu lalang pegawai BGN. Kami wartawan juga masih tetap berada di area luar gedung BGN, mengingat sejak Dadan diproses hukum atau diciduk oleh Kejaksaan Agung pada kisaran bulan Juni 2026 lalu. Kemudian dari akses keluar masuk gedung BGN ini tidak bisa lagi terbuka secara luas. Akses terbatas bahkan untuk wartawan. Hanya mereka-mereka saja yang punya kepentingan, punya urusan administrasi terkait dengan MBG maupun juga hal-hal terkait dengan Badan Gizi Nasional. Atau mereka yang ingin bertemu langsung dengan pihak-pihak yang ada di dalam gedung BGN ini. Mereka harus menunjukkan surat atau bukti administrasi apa yang mau diurus di dalam gedung BGN atau bukti percakapan ingin bertemu dengan siapa. Kami baru sebatas berada di area luar gedung ini. Nah, sementara untuk nama yang berseliweran sampai dengan saat ini pun sebetulnya masih ada beberapa nama yang simpang siur siapa yang akan berpotensi menggantikan, tapi sepenuhnya ini akan bergantung pada kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Mengingat BGN ini memegang program yang cukup krusial, masuk dalam program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis. Kita ingat lagi tanggal 2 Juni 2026 lalu, Nani menggantikan posisi Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan saat itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tidak hanya posisi Nani yang dinaikkan saat itu dari Wakil Kepala BGN menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, tapi ada penetapan 2 Wakil Kepala baru di BGN ini, Agustina Arumsari dan juga Trenggono. Apakah polanya akan sama? Ini yang masih kami tunggu, termasuk konfirmasi dari pihak internal BGN. Juno. Baik, baru menjabat 45 hari atau 1,5 bulan dan saat ini diinformasikan melakukan pengunduran diri dan publik masih menanti siapa pengganti dari Kepala BGN untuk menggantikan posisi dari Nani SDA yang saat ini diinformasikan tengah melakukan pengobatan jantung di luar negeri. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari kantor BGN Jakarta. Dan saudara, sebanyak 1.177 calon perwira remaja TNI Polri resmi dilantik dalam upacara Prasetya Perwira tahun 2026 di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden selaku Inspektur Upacara sebagai penanda dimulai pengabdian para perwira pertama kepada bangsa dan negara. Upacara Prasetya Perwira merupakan prosesi pelantikan sekaligus pengambilan sumpah bagi lulusan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, serta Akademi Kepolisian menjadi perwira pertama berpangkat Letnan II TNI dan Inspektur II Polisi. 1.177 peserta mengikuti upacara tahun ini, terdiri dari 512 taruna dan taruni Akademi Militer, 229 Akademi Angkatan Laut, 154 Akademi Angkatan Udara, serta 282 taruna-taruni Akademi Kepolisian. Upacara Praspa 2026 juga menjadi momentum pemberian penghargaan Adi Makayasa kepada lulusan terbaik dari masing-masing akademi, yakni Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer, Muhammad Rizky Wirautama dari Akademi Angkatan Laut, Yehezkiel Bonaventura Y dari Akademi Angkatan Udara, dan Harindra Arsando dari Akademi Kepolisian. Hari ini rakyat Indonesia menitipkan masa depan bangsa di pundak saudara-saudara. Jangan pernah kecewakan kepercayaan ini. Berjuanglah dengan keberanian. Memimpinlah dengan keteladanan. Memimpin dari depan. Memimpin dengan contoh. Berbakti, mengabdi dengan tulus dan ikhlas.
Pasca pelantikan, suasana haru menyelimuti lapangan Istana Merdeka Jakarta. Ribuan orang tua perwira remaja langsung mendatangi putra-putri mereka dengan memberikan ucapan selamat. Mereka mengabadikan momen bahagia ini dengan berfoto bersama dan sambil saling berucap selamat antar perwira remaja. Usai jeda, saudara, harga daging ayam di pasar tradisional Kota Makassar terus melonjak naik selama sepekan terakhir. Akibatnya pembeli sepi.